William. Hai, selamat malam. Malam, Kak. Jadi Kak William, saya fitness coach. Kak William juga founder dan managing director dari Fosfoye. Pasti teman-teman juga udah pada tahu sih ya, Kak ya. Oke. Terus setelah Kak William ada juga Kak Widya. Halo Kak Widya. Halo, selamat menyala, selamat malam. Malam Kak Widya akan menjadi Nyala Financial Fitness Trainer kita. Jadi hari ini aku akan belajar bersama melalui Kak William dan Kak Widya. Nggak sabar materinya nanti seperti apa. Nanti teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, monggo bisa melalui chat. Nanti setelah Kak William dan Kak Widya memaparkan materinya, kita mulai sesi Q&A-nya ya. Oke, acara ini dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NISP dengan yang memiliki tagline TOPBGT nih. Apa sih? T-nya itu tumbuhkan uang mulai dari 20.000. Jadi nabung nggak usah mikir gede-gede, start dari 20.000 aja udah bisa. Terus bisa dapetin juga deposito up to 3,75%. Lalu online transaction lengkap di One Mobile tanpa ada biaya-biaya nih, nggak ada biaya admin dan lain-lain. Terus promo juga ada di mana-mana, teman-teman bisa mendapatkan promo debit card, kartu kredit juga ada melalui rai.id ya. Jadi kita bisa dapat poin-poin juga nih. Dan yang pasti teman-teman bisa free belajar tentang finansial seru di ruangmenyala.com dan juga bisa cek keuangan kamu di Financial Fitness Checkup plus bisa konsultasi juga dengan Kak Widya, Financial Fitness Trainer kita. Oke, nah untuk teman-teman yang baru mau buka rekening, ini boleh banget nih, karena ada hadiah cashback hingga 500.000. Dan untuk besok itu ada tambahan 100.000 lagi setauku, nanti mungkin di kolom chat dibantu ya teman-teman. Terus dapetin juga nih eksklusif Menyala Kit Monster, ada tas, ada masker juga, dan ini 10 pendaftar pertama dapat ekstra lagi nih t-shirt dari Monster. Oke. Nah, Kak Widya, bahas tentang tema hari ini nih Kak. Gimana Kak? Nah, tema hari ini sebenarnya seru banget ya Kak Ines ya, karena gimana sih caranya menjadi sandwich generation, ini kan triknya banyak gitu ya, ada tips and triknya gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya di next slide-nya, jadi sebagai generasi milenial itu sebenarnya jadi kita ada isu, jadi sebenarnya milenial ini jadi sandwich generation terjepit dua kepentingan, karena dilihat nih dari statistiknya dari BPS, itu ternyata sebanyak 77,82% itu lansia ini masih ditopang oleh anggota rumah tangganya. Jadi bisa terbayangkan banyak banget di sini lansia-lansia yang sudah pensiun gitu kan ya, lebih banyak ditopang oleh anggota keluarganya. Dan sisanya hanya 14,97% dari kiriman uang atau barang, 6,46% dari dana pensiun, bahkan hanya 0,76% dari investasi. Faktanya adalah masih banyak nih di sini mungkin teman-teman yang menjadi sandwich generation gitu ya, masih harus membiayai keluarganya dan orang tuanya juga. Nah, kenapa fakta ini terjadi gitu kan ya? Jadi kita waktu itu udah sering curhat-curhat. Jadi di next slide-nya adalah kita pengen nanya nih ke teman-teman gitu kan ya yang menjadi sandwich generation bahwa hingga di next lagi. Nah, bilang enggak ke keluarga itu sulit. Iya nggak sih? Bener nggak? Setuju nggak nih teman-teman? Bilang enggak, nolak tuh kayaknya hal yang paling sulit gitu kan ya. Betul, Kak. Betul ya? Gimana di sini teman-teman ada nggak nih? Kayaknya kalau keluarga minta apa kayaknya oh iya deh gitu kan ya. Siapa sih di sini yang tabungannya paling sering terpakai dadakan? Boleh nih. Di kolom chat boleh ada yang mau kalian boleh loh. Langsung. Jadi kalau lihat nih, jadi bilang enggak nolak itu rasanya sulit sekali. Padahal mungkin kondisi keuangan kita mungkin ya saat itu memang sedang kita aja sedang kesulitan nih. Gimana nih Kak William nih? Dari Niken Ari itu bener banget Kak.
Gimana nih Kak William? Ya gitu ya. Kayak karena apa ya? Kayak kesannya apa ya? Nanti kita cerita lebih lanjut lah ya versi aku gimana ya. Tapi faktanya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita bilang enggak, nanti dibilang kayak kamu tuh nggak akan jadi anak durhaka deh, nggak mau bantu orang tua gitu. Aduh, panjang. Itu baru orang tua ya Kak, belum saudara gitu kan. Betul ya. Oke, di sini ada Kak Niken Ari juga bilang bener banget Kak katanya. Di sini ada lagi nggak nih? Ada yang mau sharing satu orang? Ada yang mau sharing nggak nih satu orang nih? Atau Sharing kita pengalamannya. sharing pengalamannya mungkin ya? Boleh kita panggil aja Kak Ines? Satu orang? Ada yang mau sharing kah? Ini belum ada yang tulis tangan nih. Biasanya suka ada yang mau curhat-curhat. Belum kayaknya Kak, belum panas mungkin ya. Belum panas ya. Mungkin langsung aja. Oke, next lagi. Oke, jadi ini kita bilang nggak keluarga itu sulit gitu kan, dan ini sudah ada yang merespon. Nah, jadi buat teman-teman di sini juga bisa banget untuk mendapatkan konsultasi dengan saya sebagai financial fitness trainer, di mana konsultasi ini seharga Rp1 juta, dan ini ditujukan untuk teman-teman ya for free untuk 3 orang yang beruntung nanti bisa mendapatkan one-on-one consultation, tentunya akan curhat soal keluh kesah keuangannya. Dan nanti juga akan tahu nih training plan-nya ke depannya seperti apa sih untuk memperbaiki keuangannya. Jadi tadi udah bilang, oh iya nih saya merasakan hal yang sama gitu, rasanya butuh bantuan. It's okay, boleh banget coba untuk konsultasi gitu. Oke. Next-nya, Kak Ines, rasanya tadi juga teman-teman di sini kayaknya masih belum panas kali ya Kak Ines ya. Mau dipanasin lagi nih sama kita. Oke, berarti ini kita langsung ke Kak William aja kali ya Kak William. Tentang pemaparan hari ini nih Kak. Aku mempersilahkan. Oke, siap. Oke, halo teman-teman, salam kenal. Nama saya William Sudana. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing lebih ke topik soal sandwich generation ya. Seperti tadi yang udah dijelaskan oleh Mbak Widya dan juga Mbak Ines gitu. Karena apa ya, ngomong sandwich generation ini kayaknya nggak enak ya. Makanya saya pilih topiknya lebih enak kita makan sandwich daripada jadi sandwich. Karena dijepit itu selalu nggak enak, mau di mana-mana gitu ya. Pokoknya orang yang tengah-tengah itu pasti nggak enak gitu. Jadi kita mau ngulik-ngulik gitu, kira-kira gimana sih buat teman-teman yang rasa sebagai sandwich generation, kita bisa menemukan solusinya. Karena tujuan dari kelas penyala ini juga sama-sama jadi satu platform di mana kita bisa sharing, kita bisa growing bareng, kita bisa tumbuh bareng-bareng. Oke? Jadi pertama-tama salam kenal dulu. Nama saya William Sudana, seorang creative planner juga content creator. Pertama kali saya ada di sosial media itu sejak tahun 2014. Itu dimulai dari Instagram gitu. Dan sampai sekarang ini dari yang saya nggak paham tentang sosial media sampai akhirnya saya berani untuk membangun karir di sosial media. Sebuah keputusan yang besar di tahun 2015 waktu itu. Saat pertama kali saya memutuskan untuk saya pengen mengejar passion saya di sosial media, cuy. Passion ya, seru ya kalau kita ngomong passion ya. Tapi ternyata passion itu kalau dilakukan terus-menerus nggak lagi asik, gitu. Karena yang asik cuma passion fruit aja, gitu. Tapi ternyata sosial media ini yang membawa perubahan ke dalam hidup saya. Nggak cuma dari sisi karir, tapi juga pendapatan, dan ini yang membantu ternyata, wow, sosial media itu sesuatu senjata utama gitu. Kalau misalnya di Avengers itu kita mencari magic stones ya, kita punya sosial media untuk mengubah hidup kita. Nanti saya cerita ke belakang. Jadi teman-teman bisa temu saya di Instagram ada, di TikTok ada, di LinkedIn ada, di YouTube ada. Silakan pilih suka di mana, karena ada di semuanya gitu ya. Dan saat ini saya udah mempunyai seorang anak, satu putra berumur setahun setengah ya. Dan ini yang akhirnya menjadi prioritas saya ketika saya melakukan semua aktivitas karir apapun itu, fokusnya gimana sih bisa membuat anak saya itu nggak nanti punya financial issue kayak gitu. Karena buat saya gini, kita sebagai anak itu nggak pernah memilih untuk dilahirkan. Itu adalah keputusan kita nih orang tua yang memutuskan kita mau punya keturunan.
Jadi kalau tadi kita memperdebatkan soal sandwich generation, di mana anak itu harus berkontribusi nanggung beban finansial orang tuanya, menurut saya itu salah. Karena bukan gitu seharusnya gitu. Karena mereka nggak minta untuk dilahirkan kok. Kita kan yang orang tuanya itu yang memilih, kayak saya mau punya anak kayak gitu. Jadi ya itu salah satu solusi menurut saya, gimana kita mulai dari sekarang nih buat teman-teman yang mungkin udah berketurunan atau mungkin baru mempersiapkan gitu ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu jadi beban buat anak kita. Dengan apa? Kita harus melek berfinansial dari sekarang. Penting untuk kita melek finansial. Kalau dulu mungkin lebih bisa dimaklumi ya. Karena mungkin pengetahuan tentang keuangan itu masih sesuatu yang tabu lah. Nggak semua orang itu terpapar. Tapi sekarang ini di mana-mana udah ada gitu. Gak mungkin kita bisa bilang saya nggak melek keuangan. Itu adalah sesuatu menurut saya kebodohan gitu. Karena lu aja yang nggak mau, bukannya nggak bisa, lu aja yang nggak mau kayak gitu. Jadi itu akhirnya ini yang menjadi financial goal saya saat ini ya. Pokoknya apapun yang saya kumpulkan, paling nggak itu untuk keluarga saya. Itu udah prioritas utama gitu. Sekarang pertanyaan saya, sebagai generasi yang produktif, apa sih mimpi dan financial goals kalian? Karena dengan kita paham tujuan kita mau kemana, kita baru bisa mempersiapkan nih, kira-kira saat ini posisi saya di mana, saya mau menuju kemana, sehingga kita tahu, oh saya harus mempersiapkan, ngebenahi ini dulu nih gitu. Itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Widya juga ya, bahwa tadi financial check up itu penting. Paling nggak kita tahu posisi kita di mana. Karena kalau kita nggak tahu posisi kita di mana, gimana kita bisa melangkah. Dan jangan takut untuk mengakui kesalahan-kesalahan finansial kita di masa lalu. Karena semua orang pasti pernah salah. Dan salah itu artinya kita belajar. Ya, titik di mana kita tahu ini harus kita perbaiki. Gitu. Ada yang nulis nggak nih? Apa sih financial goal kalian? Punya rumah pensiun di Bali. Wah, sedap. Beli rumah di Bali mahal ya. Berarti mesti ekstra nih. Gimana kita akhirnya nambah pundi-pundi ya, nggak cuma nanti investasi doang untuk melipat gandakan. Oke. Jadi sedikit cerita, saya adalah seorang anak fatherless generation. Jadi di umur 12 tahun, saya kehilangan ayah saya yang ini membuat saya sebagai anak sulung laki-laki di keluarga yang ditinggalkan oleh ayah dan hidup akhirnya bersama satu mama saya gitu. Sebagai anak laki-laki pertama, saya akhirnya berpikir gimana ya saya itu bisa bertanggung jawab. Paling enggak bikin mama itu pusing dari sisi finansial. Kayak gitu. Jadi dari sejak itu berarti kelas 6 SD sampai SMP, sampai SMA gitu. Saya cuma mikir gimana ya apa yang saya lakukan itu paling enggak bisa ngebuat orang tua saya bangga. Berarti dengan nggak bikin ulah, berprestasi, dan juga nggak nyusahin mereka. Gitu. Sampai saya kuliah, itu pun saya cuma dikasih uang jajan secukupnya. Dan saya nggak minta lebih. Jadi saya belajar untuk mengatur keuangan saya sejak dini. Karena orang tua saya juga bukan tipe yang melek finansial juga ya, dan nggak diajarin juga. Jadi saya melakukan dengan caranya saya sendiri gitu. Paling nggak saya nabung nggak kekurangan gitu. Even saya beli kamera saya pertama pun dengan ngirit-ngirit. Dulu kalau misalnya, wah saya mau nabung nih beli kamera, waktu itu berapa harga 9 jutaan gitu. Dengan uang yang saya miliki, gimana ya saya bisa dapetin uang segitu nantinya untuk belanja. Ya udah saya ngatur. Oh jatah makan saya satu hari itu segini. Misalnya saya waktu kuliah di Malaysia, saya makan satu hari misalnya 10 ringgit gitu. Nggak boleh lebih. Kalau misalnya yang siang saya makan 4 ringgit, berarti malamnya maksimal bisa 6 gitu. Kalau misalnya yang siangnya saya makan 6 ringgit, malamnya harus 4 gitu. Jadi jangan lebih. Kalau mungkin over, ya besokannya kompromi gitu. Jangan makan lebih lagi supaya tercapai. Jadi itu adalah simple action yang bisa kita lakukan gitu. Itu menurut saya dulu gitu. Tapi yang saya alami adalah saya tuh nggak melek soal finansial. Sampai akhir tahun berapa tuh? 2013-an, 2014, saya baru terpapar sama, oh ada loh bentuk investasi kayak reksadana, kayak gitu. Akhirnya saya pertama kali mulai mencoba di situ. Telat nggak sih? Telat banget.
Kalau misalnya saya lebih awal lagi, mungkin saya sekarang udah lebih jadi sultan gitu. Tapi sekarang enggak. Tapi bukan itu intinya ya. Nggak apa-apa. Menurut saya semua tuh ada prosesnya. Dan kalau misalnya kita terlambat, menurut saya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Ya. Dan ini yang membuat saya akhirnya jangan sampai kita jadi sandwich generation. Dengan apa? Kita nggak bisa milih kita dilahirkan oleh orang tua yang kayak gimana. Tapi kita bisa milih kita mau menjadi orang tua yang seperti apa nanti buat anak-anak kita. Ya, jadi keputusan untuk menghancurkan konteks sandwich generation ada di tangan kita sekarang ini. Itu tanggung jawab kita untuk bisa mempersiapkan. Ya, jadi jangan lagi kata sandwich generation di antara kita. Yang sering kali terjadi di sosial media ya. Kalau saya yakin teman-teman semua pasti udah terpapar sama sosial media. Kekayaan itu gampang banget diukur. Ya, ada orang punya mobil, ganti mobil baru. Ya, saya punya uang 1 triliun gitu. Lagi investasi saham, dipamerin cuan-cuannya gitu. Gampang banget nih kekayaan diukur. Tapi ternyata itu susah untuk divaluasi. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya uang itu sama kayak drugs, sama kayak narkotik. Ya, kalau misalnya dipakai dengan dosis yang tepat, itu bisa sangat membantu. Ya kan? Semua narkotik itu sebenarnya obat-obatan. Tapi dipakai dengan dosis yang tepat, itu sangat membantu. Tapi ketika disalahgunakan malah jadi bencana. Ya, apalagi kalau misalnya nggak cukup, jadi bencana juga gitu. Jadi mirip banget analoginya. Jadi kita harus bisa menggunakan dan mengolah uang ini untuk satu keperluan hidup kita. Jangan sampai terlalu banyak dan terlalu dikit. Karena biasanya kalau udah kebanyakan juga jadi bencana juga. Dan kalau kita ngomongin tentang wealth, kemakmuran, ada banyak hal yang sebenarnya kita nggak sadari bahwa masing-masing dari kita itu sebenarnya udah wealthy. Itu tuh udah makmur dengan konteks pemikiran yang lebih lebar gitu. Nggak cuma sebatas sebenarnya berapa banyak sih uang yang kita miliki. Kok bisa kayak gitu Mas William? Oke, kita bahas. Oke, time mastery. Sadar nggak sih kalau misalnya kita sering banget dapat perspektif kalau time is money ya. Waktu adalah uang. Dan begitu banyak orang-orang kaya yang ternyata mereka itu kaya secara materi banyak, tetapi mereka nggak bisa punya waktu yang cukup karena mereka terlalu sibuk. Atau ada juga loh yang mungkin mereka menukar waktunya gitu. Misal kayak saya gitu ya, saya building business, kemudian saya bentuk tim, saya tukar itu kan uang saya dengan waktu gitu. Dengan saya membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang, itu saya membeli waktu saya loh gitu. Karena kalau misalnya mau ngomongin dapat lebih banyak, lakukan sendiri pasti lebih banyak. Tapi ketika saya tukar itu waktu itu, saya bisa melakukan hal lain yang lebih besar lagi, yang bisa akhirnya ngasih domino efek, ngebantu orang lain lebih banyak lagi. Dan ini yang seringkali menjadi permasalahan kita gitu. Gimana kita itu sebenarnya lebih membutuhkan banyak waktu daripada uang sebenarnya. Karena di sini dibilang, Charlie Munger bilang, dia tuh nggak pengen jadi kaya, tapi dia pengen jadi independen. Terutama time independent. Karena percuma materi kita banyak, tapi kita tuh terkungkung sama pekerjaan kita. Kita nggak punya waktu untuk menikmatinya. Kita capek-capek kerja setiap hari, kemudian kita terus sakit, terus kemudian bye-bye gitu ya, wassalam. Nggak sempet kita nikmatin hasil kerja keras kita. Akhirnya dinikmatin orang-orang. Justru time independent ini matters. Salah satu kekayaan yang kita nggak sadari itu penting, karena fokus kita kekayaan itu harusnya uang, dan uang. Uang itu, ini nomor 2 ya. Uang itu harusnya seperti oksigen. Ada banyak di luar sana, ya. Tapi ketika kita butuh itu ada. Dan itu nggak ada kekurangan. Kita pengen dong, kita punya uang, ya di mana kita pengen, orang bilang ya, pas-pasan hidupnya lah. Pas mau liburan ada uangnya. Pas mau makan enak ada uangnya. Pas mau beliin istri LV ada uangnya, kayak gitu. Pas-pasan gitu. Karena kalau udah kebanyakan biasa juga pusing gitu ya. Contoh, saya ada teman saya nih, dia cukup berada gitu. Dia tuh bingung kadang-kadang. Dia building bisnis itu rugi terus gitu. Tapi dia kayak, ya udah lu tutup aja, yang uang buat gue nggak masalah gitu.
Jadi dia bisnisnya rugi, nggak apa-apa dia hambur-hambur aja duitnya gitu. Karena dia juga bingung gitu, duitnya ini mau dikemanain lagi. Kadang punya duit terlalu banyak juga bingung gitu. Tapi nggak mungkin dong, sekarang kan lagi trending banget ya, ikoi-ikoyan gitu ya. Kalau teman-teman familiar ada ikoi-ikoyan ya. Buat saya itu kesempatan buat kita, misalnya buat kalian-kalian gitu yang misalnya duitnya berlebih untuk berbagi di masa pandemi. Tapi di sisi lain, kita jadi ngelatih orang tuh untuk jadi pengemis online. Kayak cukup menyedihkan gitu ya. Long term efeknya tuh nggak bagus gitu. Tapi harusnya gini, kita membuat uang itu layaknya seperti oksigen. Ya, ketika butuh itu ada gitu. Tapi nggak berlebih, nggak kekurangan juga. Karena itu yang penting. Jadi nggak pusing kita. Oke. Jadi kita mau ya, income kita pasti harusnya lebih besar daripada pengeluaran kita. Oke. Gimana caranya kita bisa memperbanyak income kita? Karena kalau misalnya kita mau ngomong saya sandwich generation, artinya kan kita pasti dituntut untuk bisa punya income yang ekstra ya. Karena kita harus tanggung orang tua kita juga nih. Sempat kemarin di pembahasan saya di Instagram Story gitu ya, ngomongin tuh soal kalau misalnya nggak kasih orang tua, kamu tuh durhaka gini. Bahkan di TikTok lebih ramai ya. Kalau di TikTok kan netizen lebih kejam mulutnya. Dia bilang katanya, semoga saya nggak punya anak kayak kamu. Tapi nggak apa-apa gitu. Kayak saya senang kalau dapat haters karena seru aja gitu. Ada orang yang peduli sama kita. Buat saya tetap saya memegang statement itu bahwa kita sebagai anak itu nggak punya tanggung jawab untuk supply orang tua kita. Justru kita yang jadi orang tua itu yang bertanggung jawab untuk kemerdekaan finansial terhadap anak kita gitu. Jadi tugas kita untuk sekarang kira-kira kita bisa nambah revenue stream tuh dari mana aja ya. Karena penting untuk kita punya revenue stream tuh nggak cuma satu, beberapa gitu. Sekarang kan generasi produktif lah ya. Ada yang kerja, ada yang sambil freelance, ada yang bisnis online kayak gitu. Jadi menurut saya internet ini udah memberikan kita banyak kesempatan untuk berkarya. Bisa jadi online reseller, ya kan? Misalnya kamu suka belanja, daripada kamu suka belanja, mending kamu jadi suppliernya. Kamu cari supplier, kamu jualin gitu. Sekalian kamu belanja, sekalian kamu jualin. Jadi cuan, oke? Social media content. Mungkin teman-teman nggak familiar dengan kata creator ekonomi ya, dimana sekarang ini apapun yang kalian lakukan itu bisa menjadi uang. Nggak bohong bahwa kalian tuh banyak buang waktu di sosial media, sekarang coba dirubah mindsetnya. Ketika daripada saya mengkonsumsi, gimana kalau saya membuat konten akhirnya menghasilkan uang dari situ. Karena di tempat saya di Foursquare, di Home for Creators gitu, kita banyak banget membutuhkan konten creator yang mau kita ajak bekerja sama. Jadi sekarang pemilihannya adalah kalian mau nggak sih berinvestasi di sosial media daripada ngejulitin orang, mending kalian berkarya. Karena dari karya kalian itu bisa menjadi pendapatan kalian. Dan itu juga salah satu pendapatan saya gitu. Selain saya bekerja di Foursquare, saya bekerja di Home for Creators gitu. Dari semua digital aset saya itu juga menghasilkan uang. Bayangin. Itu kan sebuah benefit ya, dan itu bisa kita ngomong bisnis juga. Atau mungkin kalian expert dalam sesuatu, kalian bisa buka konsultasi online. Itu juga sebuah pendapatan teman-teman. Bayangin, internet ini udah membuka banyak jalan buat kita, tapi kita mau nggak menyambut itu? Ya, buat teman-teman yang belum kayak kenal banget, silakan Google creators ekonomi. Itu benar-benar mantap banget, sesuatu yang kalian mesti kejar dan harus paham. Oke? Selain income-nya tambah banyak, kita juga mesti paham apa sih yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Seringkali kita itu spending karena kita mencoba untuk impress orang lain. Lihat, wah temen gue dia baru beli mobil baru. Gue mobilnya masih gini-gini aja. Jangan sampai gue ketinggalan. Mari kita beli mobil baru, lalu kita posting, ya kan? Ternyata kita tujuannya beli mobil baru itu buat impress orang lain, teman kita itu. Tapi ternyata dia nggak peduli sama lu. Akhirnya effort kita sia-sia teman-teman. Ya, kita mesti paham apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan gitu. Karena prioritasnya pasti yang butuh itu lebih prioritas daripada yang kita inginkan. Oke? Dan lifestyle yang sesuai gitu. Kadang-kadang kita gini, menurut saya lifestyle itu bisa jadi bentuk investasi buat kita ya gitu. Kayak misalnya kalian yang pekerjaannya misalnya sebagai apa ya, mungkin sales gitu ya. Sales
kalau misalnya kayak teman-teman kerja di media gitu kan, rasanya kayak perlu lifestyle-nya harus wow ya, supaya apa sih, kelihatan kompeten. Itu apalagi kalau ketemu dengan yang high level network. Tapi kalian mesti paham, ini investasi atau jadi cost sebenarnya. Kalau emang bentuk investasi, nggak apa-apa. Karena antara investasi dan biaya itu rata-rata jadi kayak garisnya tipis banget gitu. Kita mesti sensitif melihat mana yang investasi, mana yang tidak gitu. Tapi kalau misalnya itu adalah sebuah expenses atau biaya ya, jangan sampai lifestyle kita itu berlebihan. Karena penting untuk kita ngatur, karena ujung-ujungnya ini ya, ujungnya cash flow, harus kas. Ya, kalau misalnya cash flow kita kebanyakan expense, artinya ya nanti minus gitu. Bukannya untung, malah buntung. Dan itu yang kita nggak mau. Kalau kita buntung terus-menerus tiap bulan, ya gimana kita bisa keluar dari konteks sandwich generation? Yang ada kita malah menambah, ya berkontribusi terhadap pertumbuhan sandwich generation di masa depan gitu. Dan jangan sampai kayak gitu. Oke? Jadi ini tips buat teman-teman bisa ngolah keuangan kalian, terutama buat kalian yang pendapatan mungkin di bawah 4 juta per bulan. Ya. Jadi fokus kita adalah mau 50% dulu nih kita alokasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena ini penting. Ya, yang penting kita tuh bisa hidup dulu. Kalau misalnya 4 juta per bulan kan berarti minimal 2 juta ya. Buat teman-teman yang tinggal di Jakarta 2 juta tuh kayak benar-benar cukup struggling gitu. Tapi bukan nggak mungkin, pasti bisa gitu. Ada satu cerita dari waktu aku nonton satu YouTube ya di TEDx, seorang Thailand. Dia bilang katanya, dulu orang bilang kalau sukses itu harus ke Bangkok. Terus kemudian dia ke Bangkok, terus dia cobain kayak kenapa hidup saya susah banget gitu. Kenapa semuanya mahal banget gitu. Ternyata tuntutan perspektif orang lain itu yang membuat kita tuh jadi depresi. Ketika dia kemudian mulai untuk nge-refine, terus dia pindah ke kota kecil, dia hidup, dia bercocok tanam, dia bangun rumah sendiri gitu. Ternyata biaya hidup tuh kecil sekali. Jadi semua itu tergantung mindset kita ya. Kalau kita matters terhadap pendapat orang lain, biasanya itu kan jadi backfire ke kita. Kemudian 20% biasa untuk nabung dulu, kemudian 10% proteksi, 10% cicilan, dan 10% sedekah. Karena kalau misalnya nggak masukin 10% sedekah, nanti dibilang durhaka lagi. Ya, gahaya, gawat. Saya mesti kenal lagi gitu. Jadi 50, 20, 10, 10, 10. Kayak gitu. Di sini jadi kita mungkin 20% tabung ya. Jangan sampai cicilan jadi 20%. Gitu, oke? Dan pertanyaannya kapan jadi Kak mulai investasi? Kan sekarang lagi tren banget nih investasi. Masa sih Mas William ini nggak ngasih tahu kita tentang investasi? Kalau buat saya gini, investasi itu adalah uang atau aset kita yang lagi nggak jadi aset panas gitu. Jadi paling nggak semuanya tuh udah harus settle, kehidupan sehari-hari udah aman, udah ada tabungan. Tabungan ini berkontribusi kemana? Kan dana darurat teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke dana darurat itu pokoknya dana yang kalau misalnya kita kenapa-kenapa, misalnya kita tiba-tiba dipecat gitu ya, kayak PPKM tahun lalu gitu, pasti orang panik semua kan. Kita punya dana cadangan yang itu akan bisa menghidupi kita. Jumlahnya berapa? Sekitar 6-12 kali. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Artinya apa sih? Misal kalau kita punya dana darurat 6 kali dari biaya bulanan kita. Oke. Kalau misalnya dalam 6 bulan ke depan kita nggak punya sumber pendapatan apapun, kita masih bisa hidup. Dan ekspektasinya apa? Dalam 6 bulan itu minimal kita bisa mendapatkan pekerjaan baru. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih 50%, kalau kita kan hidup sehari-hari biaya bulanan ya, 10 juta. Berarti minimal kita punya dana darurat 12 juta sampai 144 juta. Itu dulu teman-teman yang kita penuhin. Kemudian mulai kita ambil proteksi. Proteksi itu bentuknya asuransi. Dan asuransi, jangan sampai kalau buat saya ya, yang ada embel-embel investasinya lah gitu. Karena proteksi, pure proteksi aja sih menurut aku ya. Karena apa ya, kalau buat aku lebih suka produk yang nggak campur-campur gitu, yang benar-benar pure gitu. Dan proteksi ini jangan sampai dianggap sebagai investasi juga, karena proteksi ini tugasnya untuk memproteksi kita, melindungi, namanya juga proteksi ya. Benefitnya apa? Ketika misalnya ya, kamu sakit, ada asuransi kesehatan, kamu nggak perlu lagi ngerogoh kocek tabungan-tabungan kamu. Jadi itu udah proses sendiri, yang kamu tabung tanpa berasa. Cicilan. Biasa kita tuh demen banget nyicil ya.
lifestyle asik, nyicil dulu aja. Karena gak punya duit gak apa-apa. Yang penting gue pegang iPhone 12 Pro Max. Gitu. Tapi teman-teman, kita mesti paham bahwa jumlah yang bisa kita terima sebagai cicilan itu ya maksimal jangan sampai 10% dari pendapatan kita. Karena kalau misalnya hitung makan pos yang lain, ya berarti kan akan mengganggu proporsi ini gitu. Terus baru ketika 3 poin tadi sudah terpenuhi, baru kita masuk ke investasi. Ya, jadi nggak perlu terburu-buru teman-teman, karena kita mesti paham dulu fundamentalnya seperti apa gitu. Kalau misalnya saya mau mempercepat, ya berarti kalian tambah income kalian, ya tambah income kalian atau enggak kurangin gaya hidup kalian. Ada orang bilang lebih baik bersakit-sakit dahulu deh, lalu berenang-renang kemudian, sama kayak gitu. Jadi ya kita nabung dulu, nanti masa depan kita lebih enak kayak gitu. Dan bentuk-bentuk investasi itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada dari kita ngomongin tentang return gain-nya berapa besar dan resikonya. Pasti ini selalu berbanding linear. Jadi semakin besar gain-nya, semakin besar juga resikonya. Jadi untuk teman-teman yang belum familiar dengan bentuk investasi, teman-teman bisa mulai dari investasi yang mungkin paling konvensional. Kalau buat saya, nggak apa-apa gain-nya kecil, yang penting kita bisa tidur nyenyak. Jangan sampai kita kayak kemarin banyak ya, kalau misalnya kita lihat, wah tahun lalu tuh banyak menyedihkan banget. Pinjol. Ya, mereka ngambil pinjol, ke-12 pinjol. Dicemplungin ke satu saham. Berharap sahamnya kali 2. Ternyata kali setengah, teman-teman. Ya, itu satu udah balikin utang pinjol, bunga hariannya mahal, kemudian duit kalian hilang, gimana itu pusing. Ada yang sampai jual rumah, aduh ampun deh, jangan sampai kayak gitu. Kita yang penting investasi itu kita bisa tidur tenang-tenang. Ya, ketika teman-teman udah paham, nggak apa-apa silakan naikin profil risikonya. Tapi penting untuk start dari yang aman, karena ada bentuk kayak obligasi, sukuk gitu ya, SBN. Itu opsi-opsi yang menurut aku cukup aman dan nyaman buat kita untuk yang masih belum familiar. Ada juga reksadana teman-teman ya. Buat yang nggak familiar kayak, aduh saya mau masuk ke saham, tapi kok saya takut ya gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, kalian bisa mulai juga dengan reksadana. Kayak gitu. Dan semuanya ini bisa teman-teman dapetin via aplikasi One Mobile. Karena semuanya tuh udah tersedia, OCBC udah membantu teman-teman untuk bisa gampang, nggak perlu pusing-pusing. Apa yang kalian butuhkan bisa belajar sama-sama. Ada kelas penyala, ada bentuk instrumen investasi yang di aplikasi semua lengkap. Jadi bisa mulai dari situ. Oke? Dan jangan sampai kita punya pikiran seperti ini ya. Karena biasanya kita mikir, berapa banyak sih uang yang kita butuhkan, itu didorong dengan ekspektasi kita. Apalagi ekspektasi masyarakat. Gitu. Jadi mau berapapun uang kita punya, kita harus bersyukur, kita harus bisa happy. Karena dengan mood happy, itu akan bisa membantu kita untuk berkarya dan akhirnya mendorong kita untuk bisa menghasilkan pendapatan lebih banyak lagi. Kayak gitu. Yang terakhir adalah career mastery. Soal karir, ini poin terakhir teman-teman ya. Banyak yang kita sekarang memperdebatkan gini, saya mau digaji mahal, tapi saya nggak mau ekstra. Saya nggak mau ngasih ekstra. Padahal ini mindset yang salah gitu ya. Kalau posisi kalian adalah orang yang membayar gitu, kalian akan bisa dibayar lebih kalau misalnya kalian memberikan lebih. Ya, jadi kalau misalnya kalian carilah pekerjaan yang basically bisa membuat kamu nyaman sehingga kamu tuh nggak hitung-hitungan dan kamu bisa terus berkarya dengan nyaman sehingga tanpa berasa orang yang ngebayar kamu itu ngerasa malu karena bayar kamu kemurahan gitu. Dan balik lagi, ketika kamu merasa nyaman, jadi kamu tuh nggak perlu capek-capek untuk cari muka ke hadapan bos kamu. Karena banyak orang yang gitu ya, sibuk-sibuk cari muka, caper supaya minta dihargai. Padahal menurut aku itu bukan satu hal yang oke untuk dilakukan karena itu ngedorong kita untuk semakin depresi. Dan terakhir, ya jangan modus sandwich, tapi jadilah pemakan sandwich karena lebih enak makan daripada kita yang dimakan. Gitu. Oke, sekian dari saya. Kita bisa lanjut, Mbak Widya. Oke, thank you Kak William. Sangat insightful sekali nih ya. Oke, nah kita langsung aja dari aku aja Ines ya? Atau dari Ines kah? Enaknya? Oke, sebentar. Oke. Wah, seneng banget nih, insightful sekali. Ini teman-teman udah dapet insight-nya nggak nih?
dari Kak William yang tadi sharing, udah ngebahas soal apa aja yang harus kita, apa aja yang bisa kita lakukan gitu kan ya, tipsnya seperti apa. Oke, Ines, ini dari aku aja atau dari Ines kah? Dari dirimu bisa? Oh ya, bentar ya. Oke. Oke, sebentar. Ini aku share dulu. Wait, oke. Oke. Nah, tadi ini udah kelihatan ya? Wait, masih... Masih loading kah? Ya udah aman. Oke. Udah ya, aman ya. Oke. Nah, jadi hari ini tadi kan udah denger nih ya sharingnya dari Kak William. Nah, sekarang aku pengen challenge salah satu dari Sobat Menyala gitu ya. Oke. Nah, gimana sih kalau tadi, misalnya di sini sobat Menyala tadi udah tahu nih tipsnya seperti apa, gimana caranya mengatur cash flow-nya, gimana caranya mulai investasinya. Nah, sekarang gimana sih pengelolaan finansial versi kamu nih? Kalau misalnya dihadapkan dengan keadaan sebagai sandwich generation. Di sini mungkin ada yang boleh mau sharing. Oke, adakah teman-teman ada yang mau sharing cash flow-nya gimana gitu kan ya, nanti berapa persen yang mau dialokasiin, terus nanti tujuan Ada nih, Kak. keuangannya apa aja. Boleh. Kak Ashifa, oke. Kak Boleh. Ashifa, boleh langsung sharing, Kak? Bisa di-unmute? Oke, Oke, langsung di-unmute. suaraku ada kan ya? Ya. Halo, ada Halo, Kak Shiva. Kak. Nah, Hai silakan Kak Kak Shiva. Widya, hai Kak William Halo. dan Kak Ines. Halo. Aku sendiri sebenarnya untuk pengelolaan finansial ini alhamdulillahnya udah dari sejak SMP kali ya. Maksudnya ketika pertama kali aku dipercayakan sama mamaku buat ngatur uang jajanku sendiri gitu. Tapi baru baru pakai yang kayak metode 50-30-20 itu pas waktu masih mahasiswa, which is kayak 4 tahun yang lalu lah gitu. Jadi kayak 50% untuk uang makan, jajan, dan sebagainya. Terus 20% nabung. Enggak sih, 20% itu untuk jajan yang kayak jajan skincare, hal-hal yang lebih ke keinginan, bukan kebutuhan gitu kan. Terus kayak 30% nabung. Tapi mungkin makin sini karena udah kerja juga, alhamdulillahnya. Metode 50-30-20 itu jadi lebih ini sih, kalau buat aku lebih dimodifikasi lagi gitu. Malah sebenarnya bisa dibilang kalau untuk aku sekarang 50% itu adalah porsi untuk saving, invest, dan juga proteksi gitu. Jadi sebenarnya karena gaya hidupku ya maksudnya aku bukan termasuk orang yang misalkan kayak uang pendapatan per bulan naik. Oke, mungkin maksudnya secara gaya hidup akan naik sedikit, tapi nggak hamur-hamuran. Maksudnya handphone gue nggak sampai iPhone 12 Pro Max yang kata Kak William itu enggak kok. Belum mungkin ya. Tapi maksudnya itu sih bisa jadi adalah rata-rata yang sandwich generation itu juga ada middle income trap itu. Jadi kayak semakin kita nambah penghasilan, maka pengeluarannya pun akan semakin berbanding lurus juga. Ya nggak masalah sih, tapi juga harus diingat kayaknya porsi untuk menabung, invest juga kayaknya harus diperbesar gitu kan. Itu sih kalau untuk aku sekarang mungkin bisa dibilang ya 50%-nya untuk saving, terus mungkin kayak kebutuhan sehari-hari sudah masih di angka 30%-an lah maksimal. 20%-nya kayak baru jajan-jajan lucu gitu lah pokoknya. Tapi kan untungnya sekarang, maksudnya pandemi ini bisa dibilang ada semacam benefit tersendiri karena kita nggak perlu sering-sering ke kafe misalkan, ya paling beli food delivery doang kayak gitu. Tapi itu sih so far kalau aku pribadi lebih ke ngemodifikasi sesuai dengan kebutuhan sendiri sih, dan kayak perlu mungkin banyak-banyak metode, kan banyak banget tuh ya metode pengelolaan keuangan itu yang kayak 50-30, terus Kakeibo yang ala metode Jepang itu. Pokoknya banyak sih, tapi memang perlu dicobain dulu supaya tahu pasnya di mana. Jadi bisa jadi nggak semua orang tuh sama gitu. Apalagi karena kan pendapatannya bisa jadi berbeda, terus pengeluarannya juga berbeda. Itu sih kalau dari aku. Thank you. Thank you Kak Ashifa. Wah, keren banget ya. Jadi udah membiasakan nih habit
50, 30, 20 tuh keren banget gitu ya. Oke, jadi tadi udah denger nih ya dari Sobat Menyala, ini menurut aku udah oke banget, apalagi sekarang udah bisa 50% untuk savingnya. Dan bener banget gitu ya, gaya hidup nih yang harus kita rem gitu kan ya, jangan sampai tergiur lingkungan sekitar, wah udah pada punya iPhone Pro Max gitu ya, jangan sampai gara-gara beli Pro Max kita makannya Promah gitu ya. Oke, nah nextnya lagi tadi udah dengerin dari Kak Asyifa nih. Nah sekarang saya mau share gimana sih sebagai financial fitness trainer nih mengelola keuangannya nih. Nah jadi kalau kita nih, jadi dari kemarin tuh asik banget. Kita punya cheat sheet-nya, wah keren ya. Nah kalau saya punya cheat sheet-nya, oke. Nah ini adalah cheat sheet-nya nih. Kalau misalnya kita bahas soal anggaran, let's say 50, 30, 20%. Nah, let's say adalah pendapatan kita itu berapa nih, suami dan istri gitu kan ya. Punya bonus per bulan nggak? Pendapatan pasifnya berapa, hasil bunganya berapa, nanti ditotalin. Nah, ini kan nanti akan keluar nih persentasenya. Lalu pengeluarannya ini kita bagi yang pertama needs. Kebutuhannya apa aja, cicilannya tadi berapa gitu kan ya. Transportasi, belanja bulanan, gaji asisten rumah tangga, untuk ngasih ke orang tuanya berapa gitu ya, utilitas, uang sekolah anak, ini adalah kebutuhan kita yang nggak bisa diganggu-gugat, ini yang pasti akan keluar. Next-nya adalah wants dan fun bucket-nya gitu ya, misalnya dari masing-masing pasangan nih ada uang jajan per bulannya, ada gift, biasanya kan misalnya ada saudara yang nikah gitu kan, kita harus biasanya akan ngasih gitu kan ya, liburan keluarga, pengeluaran tidak rutin lainnya, dan donasi juga. Nah, next-nya ini yang serunya adalah financial goals. Jadi biasanya saya ini udah ngasih gitu kan ya. Financial goals-nya apa sih nanti ke depannya? Let's say dana daruratnya. Misalnya investasi dana pendidikan anaknya, investasi dana pensiunnya, tabungan atau investasi lainnya. Nah, nanti di sini bakal kelihatan nih berapa sih persentasenya. Misalnya ternyata financial goals-nya 25%, wants bucket-nya 24%, untuk pengeluarannya needs-nya 51%. Jadi kelihatan nih sebenarnya kita sudah budgeting rule kita 50, 30, 20 belum ya? Dan ini nanti bakal kelihatan di sini. Nah, terus nanti di sini akan kelihatan surplus atau negatif cash flow. Kalau misalnya surplus 300.000 nih dari suaminya, nah ini mau kita kemanain lagi nih gitu kan? Oh ini mau kita lariin misalnya ke investasi buat dana pendidikan anak atau misalnya dana darurat. Jadi bisa banget menggunakan budgeting ini. Jadi ini biasanya saya suka lakukan gitu ya. Dan biasanya di akhir bulan ini biasanya suka saya review, itu penting banget mereview keuangan kita. Jadi dari bikin anggaran, ini jangan lupa untuk bikin catatan keuangan harian. Jadi setiap hari itu pengeluaran kita harus ditulis gitu kan. Kebiasaan kita nggak tulis itu kayak kecil banget sih cuma 20.000. Tapi sebenarnya itu yang harus ditulis. Nanti di akhir bulan kita review anggaran kita. Nah, jadi ini teman-teman nanti bisa dapetin kalau teman-teman yang mau itu cheat sheet budgeting-nya, gampang banget, tinggal follow IG-nya Ruang Menyala, @ruangmenyala, nanti juga tinggal DM ke IG-nya @ruangmenyala. Mincuan mau dong budgeting ala financial fitness trainer, oke? Nah, dari situ udah tahu nih sebenarnya kemampuan nabung kita berapa. Nah, next-nya adalah tadi Kak William juga udah sharing nih, kemana aja sih kita bisa investasi gitu kan ya. Nah, kalau saya biasanya punya tabungan, punya investasi, itu saya dari One Mobile. Jadi ini gampang banget, di mana saya siapin dana darurat itu nggak kena biaya admin. Dana pensiun itu dimulai dari 20.000 per hari di reksadana, dan siapin dana liburan bisa dari 100.000 per bulan di Taka. Ya, dan ini enaknya itu bisa auto debit. Jadi kita kebiasaan kayak manual gitu transfer, sekarang udah auto debit aja. Jadi nggak akan lupa ngelihat detail transaksi kita, pengeluaran tadi kita udah harian kita ngeluarin apa aja gitu kan. Dari One Mobile udah tahu pengeluarannya seperti apa, nanti di akhir bulan bisa nge-review bareng anggaran kita. Dan kita bisa nabung di mata uang asing, ada 11 mata uang asing yang tersedia. Ini banyak banget gitu ya. Nah, terus jadi kalau misalnya di sini Sobat Menyala yang punya tujuan ingin nikah 2 tahun lagi gitu kan ya.
sebagai second generation mungkin kayak nikah 2 tahun lagi tuh butuh dana berapa sih sebenarnya. Nah, kita ada Taka, di mana Taka ini sebelumnya kita akan tanyain dulu target dananya berapa. Misalnya 100 juta nih. Oh, untuk dapetin 100 juta, berapa sih jangka waktu yang kamu inginkan? Misalnya 2 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun, sesuaikan dengan keinginan kamu nih. Nah, nanti next-nya itu kamu bakal tahu, oh ternyata untuk mencapai 100 juta dalam 2 tahun, kamu harus nabung sebesar 4 juta. Nanti kamu bisa langsung nabung secara otomatis lewat One Mobile. Wah, ini keren banget ya, ketahuan dalam waktu, oh ternyata dalam waktu 2 tahun bisa dapat 100 juta nih. Nah, jadi kurang lebih itu sharingnya dari saya. Ini Oke, kita langsung aja ke Q&A. Silakan Kak Ines. Oke, tadi udah ada yang nanya nih Kak di kolom chat. Halo, saya Afisa. Kebanyakan seseorang yang menjadi generasi sandwich itu nggak bisa memprediksi kebutuhan keluarga. Kadang ada yang datang tiba-tiba disuruh bayar ini itu, dan tidak sedikit yang nggak bisa nolak. Nah, untuk itu sebaiknya uang dari mana yang harus dikorbankan? Apakah bisa pakai dana darurat, tabungan, atau seperti apa ya, Kak? Thank you. Gimana nih? Kak William mungkin bisa bantu jawab? Kak William dulu. Oke. Sama kan, berarti kan itu kan sebenarnya sesuatu yang di luar planning kita ya. Gitu. Artinya kan itu kan dari kondisi darurat. Jadi itu pentingnya juga teman-teman untuk main dana darurat. Jadi kita bisa menggunakan dana itu untuk mengcover hal-hal yang memang di luar pos-pos yang sudah kita alokasikan. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya dana darurat kan artinya itu akan makan pos-pos yang lebih krusial buat kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau perspektif saya ya pasti pakai dana darurat. Kalau perspektif Mbak Widya gimana? Oke. Jadi ya ini benar banget sih sebenarnya kita bisa pakai dana darurat. Atau kalau memang ternyata itu pengeluaran yang akhirnya kalau kita track gitu ya. Jadi kan mudahnya tadi kalau kita punya sering review, itu kita pasti akan tahu, oh ternyata ada pattern-nya nih. Pattern-nya adalah kayaknya tiap bulan tuh kayaknya ada 10% nih yang bakal kepake untuk misalnya bantu keluarga gitu. Nah, akhirnya kenapa nggak di castle-nya misalnya kita kasih bumper-nya 10%, oh ini untuk pengeluaran yang mendadak. Kalau misalnya nanti ternyata si 10% ini nggak kepake, ini kan sebenarnya bisa kita alokasiin lagi untuk misalnya investasi, untuk nambahin dana darurat kita. Jadi sebenarnya bisa kelihatan dari situ, dan juga memang harus memperkuat dana darurat tersebut gitu. Jadi itu benar banget sih. Jawabannya dana darurat menjadi superhero sih, benar banget. Semoga menjawab ya Kak Afisa. Sama mungkin tadi di awal sebenarnya pertanyaan yang kita bilang itu susah banget nggak sih nolak keluarga gitu kan. Mungkin kalau saran dari aku, dari kitanya juga mungkin ada batasan kali ya, mana yang boleh ditolak dan mana yang enggak gitu kan. Dan kita juga bisa kasih pengertian ke keluarga, kayak sandwich itu kan kejepit ya Kak Will ya, kayak burger gitu kan, kayak sandwich, bener sandwich menurut saya. Nah, mungkin kayak kita kasih pengertian, misalnya tiap bulan dikasihnya berapa gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi menurutku dengan ada komunikasi seperti itu, keluarga juga jadi lebih ngerti gitu kalau kita juga punya pengeluaran lain gitu, kita juga punya goals lain gitu kan. Jangan sampai malah nanti anak-anak kita juga jadi sandwich juga gitu sih. Ini ada yang raise hand. Ada Kak Yunita mau langsung bertanya Kak? Aku kasih aksesnya untuk unmute ya. Halo Kak Yunita. Halo. Halo Kak Yunita. Halo Kak Yunita. Silahkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau Kak Yunita mungkin mau sharing, nambahin. Oke. Kayak Yunitanya kayaknya masih belum unmute. Ada lagi nih pertanyaan Kak. Halo, aku bilang, ada saran nggak Kak buat fresh graduate yang mungkin akan jadi generasi sandwich, padahal we have our roadmap untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Nah, ini tidak menjadi sandwich nih.
Ya itu ya, tadi kan udah dijelaskan juga ya sama Mbak Widya gitu. Ada pos-posnya yang mesti sekarang kita concern kayak gitu. Artinya semakin cepat, semakin dini kita mengatur keuangan kita, semakin kecil kemungkinan kita untuk jadi sandwich generation. Dan balik lagi, tadi ada mindset di mana apa yang kita spend itu jangan sampai ngedrive dari ekspektasi. Jadi memang sesuatu yang benar kita butuhkan. Karena dengan kayak gitu artinya kita bisa mulai mempersiapkan gitu. Penting untuk kita dari sekarang juga ngeset financial goal kita seperti apa. Jadi kita tahu saya mesti nyimpen berapa ya dengan aset yang saya miliki, ditambah tadi tambahin. Kira-kira kamu bisa dapat pendapatan dari mana aja. Jadi tambahin income kamu, diatur seefisien mungkin expenses kamu, sehingga dengan perencanaan keuangan yang rapih dari sekarang, selagi kamu muda, mumpung masih baru fresh grade ya, gitu ya, itu sangat baik banget sih gitu. I wish saya juga bisa rapi-rapi keuangan dari zaman dulu banget gitu. Saya udah mulai alokasi ini kiri kanan. Tapi kan saya nggak apa-apa. Tapi ya udah gitu, better late than never. Yang penting sekarang anak-anak saya masih aman gitu. Kita masih hidup nyaman dengan financial security yang tinggal kita improve lagi, kita efisiensikan lagi gitu. Setuju. Justru karena mumpung masih fresh grade ya, aku tuh malah ngerasanya gini sih Kak. Kayak zaman gue fresh grade kayak udah lama banget gitu. Iya betul sih. Kita tuh sebenarnya kurang terpapar gimana cara mengatur finansial gitu. Dan aku nggak tahu sih, beberapa ngobrol sama teman-teman juga kayaknya culture orang tua kita pun bukan yang mengajari anak-anaknya gitu. Kadang-kadang agak tertutup juga dengan keuangan mereka. Jadinya kita mau belajar pun bingung gitu. Apalagi nggak usah deh yang sekolah ekonomi atau gimana gitu. Yang kadang yang udah sekolah aja masih harus gimana ya. Apalagi kadang-kadang kalau fresh grade nanti udah dapat duit, jadinya ngerasa aduh gue dapat uang kaget gitu. Betul banget. Nah, pas itu dapat dia uang banget. kaget malah bingung gitu, ini kemana, tahu-tahu ya udah habis gajian hilang gitu sih. Jadi buat Gilang ini bisa dimanfaatin banget sih, Gilang, kelas-kelas seperti ini, atau mungkin kamu bisa sharing sama teman-teman yang lain supaya bisa sebelum melangkah gitu udah punya plan-nya nih. Oke. Ada lagi kan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chatnya, di Q&A, atau kalau misal mau tunjuk tangan, mau ngobrol langsung sama Kak William atau Kak Widya juga boleh. Mau curhat-curhat juga nggak apa-apa. Yang dirasain saat ini gimana biasanya kalau misalnya lagi ditodong gitu ya, karena lagi sandwich. Iya. Ya, dan ini juga maksudnya fakta menarik juga dari pertanyaan Gilang gitu ya, karena kalau kita lihat gitu orang tua kita gitu, maksudnya apa yang aku khawatirkan adalah if something bad happen terjadi, tapi orang tua kita nggak punya asuransi. Itu sih yang menjadi pemikiran aku ya gitu kan, karena itu banyak terjadi sama teman-teman aku. What if ini terjadi juga sama aku, berarti aku harus sudah nyiapin uang itu dari sekarang gitu kan, karena mau masuk asuransi dengan di usia segini juga wah lumayan juga gitu kan. Betternya memang harus udah nyiapin gitu kan, karena ya baik lagi benar tadi kata Kak Ines, kalau ya orang tua kita juga tidak terpapar dengan yang seperti ini gitu kan ya, literasi keuangan. Jadi ya mau nggak mau kita harus ada nih untuk nge-backupin-nya. Jadi ya memang itu yang harus kita lakukan juga gitu, mempersiapkan masa depan juga. Oke. Apalagi ya sekarang belum sandwich, tapi nanti tiba-tiba ya Kak ya, mungkin dana daruratnya jadi ada pos sekitar 5%, 3% mungkin untuk dialokasikan ke sana gitu. Oke. Karena rata-rata kalau aku ngelihat teman-teman aku, mereka tuh awalnya nggak tahu kalau mereka tuh sandwich. Terus tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba kayak badai penghantam, jeder. Lah, kok kayak gini gitu. Nah, itu dia. Kebanyakan nggak sadar ya Kak William ya kalau mereka ini sandwich gitu ya. Iya. Oh, oke.
Menarik ini, menarik. Iya. Oke, ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Mumpung sekarang pukul berapa nih? Belum lihat jam. Udah jam 8 sih. Tapi monggo kalau teman-teman yang masih mau nanya, bisa di kolom Q&A atau langsung tunjuk tangan aja. Ada Kak Yunita nanya, untuk alokasi dana darurat baiknya gimana? Ada perhitungan persentasenya kah? Iya, kalau tadi sih 20% ya. 20% ya. Yes. Mungkin kita tanya lagi kali ke Kak Yunita apakah sudah menikah atau belum gitu kan. Yeah. Karena perhitungannya pasti berbeda tuh Kak, antara yang belum menikah sama sudah menikah, sama berapa bebannya sih ya. Kak William, Kak Widya, mungkin ada yang belum menikah. Sarankah berapa kali pengeluaran gitu? Kalau tadi kan ya, kalau saya standarnya 6 kali minimal sih ya. Jadi kalau 6 kali kan berarti kan 6 bulan tuh. Kalau misalnya kita kenapa-napa, kita masih bisa bertahan hidup. Kayak gitu. Nanti kalau secara bertahap ditambah gitu kalau yang punya dana ekstra gitu. Paling minimal 6 bulan, jangan sampai kurang dari situ sih. Kayak gitu. Supaya lebih tenang aja sih gitu kalau misalnya ada pandemi datang. Kan kita nggak pernah tahu hidup kita besok gimana kan. Betul. Betul banget. Dari Kak Widya, ada tambahan? Betul banget. Jadi benar banget untuk dana darurat ya seperti biasa kita set dulu goals-nya. Jadi minimal 6 kali dari pengeluarannya. Nah, terus untuk berapa persennya sebenarnya balik lagi ke teman-teman nih. Teman-teman kemampuannya seperti apa gitu ya. Kalau memang mampunya di 20%, ya udah 20% gitu. Kalau bisa mampunya lebih 30% dari pendapatan untuk dialokasikan di dana darurat akan lebih baik, 40% akan lebih baik, sesuaikan dengan kemampuannya. Tapi minimal 20% itu untuk yang bisa kita tabung atau investasikan. Gitu. Nabung atau investasinya mau kemana, sesuaikan sama tujuan keuangannya mau kemana nih saat ini prioritasnya. Ya. Kalau sekarang prioritasnya dana darurat dulu, kumpulin dana darurat dulu. Kalau misalnya sekarang prioritasnya mungkin ada yang lebih urgent dari dana darurat, mungkin mau dibagi 2, di split, it's okay sih. Tapi yang pasti balik lagi ke tujuan keuangannya, itu apa, prioritasin apa yang harus dimiliki terlebih dahulu, gitu sih. Oke, jadi ngomongin prioritas, sebenarnya Kak William juga udah bilang ya, kalau kita udah punya dana darurat, udah juga punya proteksi buat sendiri, baru mulai investasi. Jadi jangan terburu-buru investasi juga kalau misalnya kitanya juga belum siap. Atau mungkin ada tips lain, kalau misalnya ngerasa berat gitu ya, nabung dana darurat, kalau misalnya ntar kalau untuk yang karyawan lagi dapat THR atau dapat bonus, bisa tuh dialokasiinnya untuk dana darurat. Jangan nanti menjelang THR, gue mau ganti handphone, gue mau apa gitu. Padahal bisa dibilang itu mungkin wants ya, kita jadinya memenuhi wants untuk di saat kita dapetin uang kaget yang berupa THR itu gitu kan. Ada baiknya misalnya dialokasikannya untuk dana darurat gitu kan. Gitu sih kalau aku gitu. Pas dapet THR tuh biasa aku langsung oper gitu deh uangnya kan, daripada ntar gue pakai gitu. Nah. Tips lain tuh teman-teman. Oke, sepertinya jadi banyak ini pertanyaannya ini. Banyak pertanyaannya ya. Oh iya. Oke. Ada Dihan, mahasiswa berumur 16 tahun. Wow, saya boleh minta saran apa yang harus dilakukan mengurangi beban keluarga yang mana di masa pandemi ini semakin besar? 16 tahun ya. Saya yang membuat 16 tahun kamu dan 16 tahun saya berbeda adalah anak umur 16 tahun sekarang itu udah kreatif, pintar cari duit semua. Ya, entah mau itu jadi dropshipper, jadi online reseller, atau mungkin jadi tiktokers, atau mungkin jadi banyak banget lah potensi pendapatannya kamu bisa dapatkan. Jadi kalau kamu membantu orang tua kamu, ya coba untuk kamu satu nabung. Kalau misalnya sama kamu dapat uang bulanan, kamu tabung. Terus kalau kamu bisa menghasilkan uang, itu akan lebih baik lagi sih, gitu. Paling nggak pendapatan kamu tuh bisa kamu split juga untuk tabungan kamu sendiri dan juga untuk membantu orang tua kamu, kayak gitu. Karena banyak banget gini ya, FYI di kantor saya di Foursquare ada loh kita employment yang masih SMA.
Keren Kak William. Masih SMA. Karena satu, dia sama. Dia juga dibilang dia harus menanggung beban orang tua. Dia nggak dibiayain lagi sama orang tuanya. Jadi harus mencari pendapatan gitu. Terus kita ngeliat, oh ini anaknya potensial kok, kenapa enggak? Jadi kita bantuin gitu. Jadi kesempatannya banyak banget teman-teman gitu. Selama kamu nggak rebahan doang, menurut aku sekarang udah banyak opsi untuk kamu bisa menghasilkan sih. Gitu. Setuju banget Kak William. Dan ini pun maksudnya waktu aku umur mungkin SMA ya, udah mulai kayak bikin kalung-kalung gitu. Maksudnya ya kita waktu dulu masih cari hobinya apa, pengen dijualin nih gitu kan. Itu pun bisa gitu. Dulu gitu. Cuman karena dulu nggak ngerti keuangannya Kak William, itu uangnya semuanya lari ke uang jajan semua jadinya. Benar. Itu dia bedanya ya. Kalau dulu kita kayak gitu, sekarang teman-teman udah paham nih finansial, udah lebih melek. Nah, bahkan kayak kamu keren banget sih 16 tahun udah ikut ginian sih. Dulu saya 16 tahun masih hahaha. Betul. Oke. Wah. Selanjutnya ada lagi yang nanya, Kak, aku mau tanya, untuk aku yang jadi anak sulung perempuan, gimana ya Kak, udah kerja tapi belum ada dana untuk kuliah. Karena selama ini hampir setengah gaji untuk kebutuhan keluarga. Terkadang sampai bingung gimana caranya nabung untuk masa depan sendiri. Dan mau buat dana sekolah untuk dua adik. Kalau seperti ini, mulai saving seperti apa ya Kak yang dilakukan? Oh iya, gajiku juga jauh dari UMR Kak. Terima kasih Kak. Gimana Mbak Widya? Silakan. Wow. Oke, wah, keren banget. Oke, jadi aku mau appreciate buat ini yang penanyanya. Jadi keren banget. Ya, kayak keren banget gitu kan ya. Sudah membiayai keluarganya gitu kan ya. Dan ini juga memang ada kebutuhan untuk kuliah dan juga untuk keluarganya. Yang pasti sih untuk sekarang kalau memang ada kesempatan untuk misalnya nambah-nambah skill, menurut aku sih sangat disarankan sekali gitu ya. Misalnya sekarang kan lagi digital ini kan lagi naik-naiknya gitu kan, menjadi content creator segala macam. Maksudnya untuk kita nambah skill itu sangat-sangat terbuka supaya nambah income lagi. Tadi juga sudah dibahas juga sama Kak William. Gimana caranya kita bisa menambah pendapatan kita gitu ya. Nah, nanti dari situ kita juga tentukan prioritas juga, apa nih yang menjadi prioritas kita. Nanti dari situ kita saving pelan-pelan untuk kebutuhan, untuk prioritas kita. Gitu. Jadi, dilihat dulu, oh ternyata dengan gaji segini nggak cukup nih, apa yang bisa dilakukan. Lakukan, oh yang di pertama, kalau bisa aku lihat dari problem saya adalah nambah skill dulu, gitu kan. Nambah skill sekarang gampang, online course banyak juga, gitu. Itu bisa dilakukan, nanti dari situ sambil jalan bisa nambah pendapatan lagi, nanti dari situ bisa kelihatan nih seperti apa pengaturan keuangannya, bisa nggak nih yang dialokasikan untuk tadi investasinya, untuk misalnya dana kuliahnya, untuk ngebiayain adik-adiknya, dan juga komunikasi itu sangat penting sih, komunikasi ke keluarga juga, kemampuan kita seperti apa gitu kan, jadi biar keluarga juga tahu, ternyata keadaannya seperti ini gitu kan. Kalau kemarin kita udah bahas komunikasi, transparansi, dan itu juga sebenarnya harus mulai kita lakukan nih ke keluarga kita gitu, nggak cuma ke pasangan ya. Kalau kemarin soal pasangan, tapi ke keluarga juga memang harus komunikasi yang baik, transparansi juga harus mulai dibicarakan nih. Gimana nih dari Kak William? Ya bener sih. Pertama-tama aku mau bilang kamu keren banget ya, karena kamu ini udah bisa menunjukkan rasa tanggung jawab kamu di umur yang sangat muda, kayak gitu. Kalau misalnya kita berkaca ya, mungkin kamu bisa ngerasa gini kayak, aduh kenapa sih aku mesti hidup di keluarga seperti ini? Kita bisa berkaca sama Rahayu yang baru menang gold medalist. Dia juga mulai dari keluarga yang bukan privilege. Tapi saya percaya bahwa internet ini udah menyamaratakan yang dibilang privilege dan tidak privilege, karena kesempatannya terbuka lebar buat semua orang. Even kalau misalnya kita bilang banyak online courses yang berbayar, tapi yang tidak berbayar juga banyak, dan kita bisa nambah skill kita dari situ. Even saya belajar bikin video itu nggak dari courses, saya nggak ngambil kelas apapun, saya belajar dari YouTube, saya praktekin, saya coba,
saya latihan terus-menerus sampai saya bisa. Makanya kalau misalnya teman-teman perhatiin tadi di presentasi saya ada hashtag bisa karena terbiasa. Karena saya yakin kita semua pasti bisa. Kalau kita terbiasa melakukan itu. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa, kamu lakukan 1000 kali. Pasti kamu bisa, nggak mungkin nggak. Dan pelan-pelan kalau sekarang kamu sudah bekerja, kamu punya sisa waktu loh. Ya, di setiap hari kita tuh kita punya sisa waktu sekitar, kalau saya hitung itu sekitar 5-6 jam gitu. Atau enggak 4-5 jam. Dan itu kamu bisa gunakan untuk nambahin income. Jangan apa? Kamu suka bikin konten. Kamu sukanya apa? Kamu lakukan itu secara online, ya kan? Kamu bikin konten sosial media, itu pasti dapat kesempatan nanti. Gitu. Sooner or later pasti akan dapat. Dan jangan menyerah, karena kesuksesan kamu ini nanti akan jadi pelajaran yang berharga buat kita ceritain ke orang-orang. Bahwa saya juga bisa, berarti kamu juga bisa, dan kita semua pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Oke, Kak. Mungkin tadi sebenarnya kenapa kita harus transparan juga, kenapa kita harus komunikasi, menurutku bukan cuman membantu keuangan ya, tapi mental kita juga harus dijaga menurutku. Karena kadang-kadang sandwich ini suka kepikiran kayak, aduh bebannya kok di gua doang gitu, bete deh gitu, yang ada stres sendiri. Padahal pengalaman nih jadinya ya. Padahal kalau misalnya kita ngasih pengertian kayak ke keluarga kayak aku mampunya segini nih gitu kan. Ini masalah bersama loh. Bisa nggak kita bareng-bareng gitu. Bisa nggak yang misalnya aku akan cari side hustle gitu kan. Ya. Aku akan cari uang tambahan tapi boleh ya adik-adik atau orang tua juga. Yuk kita bareng-bareng. Misalnya tadi jualan online bareng-bareng. Aku yang masarin, adik-adik yang packingin kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya kita kerjainnya bareng-bareng secara mental tuh kita nggak ngerasa sendirian sih kalau menurutku gitu. Oke. Ada lagi yang tanya, kalau posisinya fresh grade sudah punya pekerjaan dan udah dapat asuransi kesehatan full, apakah kita masih perlu asuransi dulu atau mulai invest dulu? Gitu Kak. Gimana Kak William? Tadi mana ini ya posisi grade? Oke. Kalau udah punya asuransi sih, kayak kalau menurut aku ya, kayak kita bisa nih alokasiin ke pos yang lain lagi kayak gitu. Karena kan spot proteksi kita udah di cover sama perusahaan, dan itu cuan banget karena nggak semua orang punya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu bisa dapat kesempatan kayak gitu, gunakan untuk yang lain gitu. Kalau bisa investasi dulu gitu. Yang penting dana darurat itu terkumpul dulu gitu sih ya. Oke, jadi dan dana darurat yang udah terkumpul ya bisa kamu sebenarnya bisa sih dimasukkan ke deposito ya, atau enggak reksadana pasar uang gitu. Selama bentuk instrumen investasinya itu cukup liquid. Jadi kamu bisa tarik dengan cepat gitu. Jangan yang kekunci lama, akhirnya sama aja bunuh diri dong. Butuhnya darurat, pas dibutuhkan darurat tidak bisa ditarik. Bahaya teman-teman. Seperti itu. Oke. Kayaknya sudah menjawab juga ya tadi pertanyaan dana darurat dimasukin kemana. Sekalian Ya. Intinya yang liquid. Oke, terus ada lagi nggak nih pertanyaan? Gimana cara membuka dialog awal dengan orang tua supaya kita nggak kena badai sandwich generation yang diceritain tadi, Kak? Kak Ines nih yang jawab nih, coba. Kak Ines nih. Gimana ya? Dialog awal kayaknya ya itu mungkin kalau gue kan badai duluan nih. Ceritanya pre badai. Nah kalau menurutku mulai dari komunikasi transparansi tadi sih kayak karena mungkin orang tua kita tidak terpapar literasi keuangan, terus kita juga nggak tahu nih keuangan mereka. Kayak tadi ada cerita kan tadinya nggak sandwich, terus tiba-tiba orang tua sakit tapi nggak punya asuransi. Mungkin kita bisa sesimpel lagi ngobrol ringan gitu, kayak mama papa ada nanti kalau pensiun mau ngapain, sepik-sepik gitu kan. Siapa tahu orang tua udah kayak pikiran, oh udah ada kos-kosan gitu. Tadi ada yang pengen punya kos-kosan gitu kan. Jadi kan berarti sebenarnya orang tua kita pun
punya mandiri gitu kan, atau mungkin sesimpel kita juga tahu orang tua kita punya asuransi kesehatan, itu kan sebenarnya juga bentuk proteksi dia. Jadi gitu sih, mungkin bisa mulai dari hal-hal simpel kayak gitu kan. Orang tua kan kadang juga gengsi ya gitu. Jadi mulai dengan pertanyaan kayak mau papa pensiun mau ngapain sih? Jadi kesannya kita pengen juga kayak mereka gitu kalau mereka punya pensiun. Jadi kita tahu plannya gitu. Kalau misalnya nanti ternyata mereka juga nggak punya plan, tapi kamu nih Iqbal udah punya plan dan punya literasi keuangan yang baik, kan bisa, wah mah dari sekarang aja nih nabung biar nanti kita bisa terproteksi. Kayak gitu-gitu sih. Ya, tricky lah kayak gitu. Tapi kita yang tahu orang tua kita moodnya seperti apa, kita yang tahu mereka biasanya enak diajak ngomongnya kapan. Jadi itu sih kalau menurutku. Ya. Kau pasti tahu lah caranya sendiri. Gimana nih Kak William nih? Ya, setuju sih. Memang karena ini ya, kalau orang tua zaman dulu tuh, orang tua bukan zaman dulu lah ya, orang tua kita lah ya gitu ya, kalau zaman dulu sih. lebih tabu lah ya kalau ngomongin uang ya. Kayak mereka ngerasa mungkin kita fine-fine aja kok kayak gitu. Tapi kan kalau kita udah punya literasi, oh ini nggak fine nih, bahaya banget nih. Ya menurut aku cara untuk mengatasi badainya lah ya dengan kita punya persiapan juga sih gitu. Namanya juga sesuatu yang kita nggak bisa prediksi dari sekarang kan. Jadi ya mau nggak mau kita mesti siap-siap sih. Jadi bebenah dari kita sih, balik lagi ya, kita nggak bisa mengontrol orang tua kita itu berpotensi untuk menjadikan kita sideways atau enggak, itu di luar kontrol kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kita mengatur keuangan kita sedini mungkin kayak gitu. Dan ada yang angkat tangan tuh. Oh iya. Mungkin Kak Edi bentar ya. Kak Edi monggo. Halo, selamat malam Mbak Widya, William dan Ines. Perkenalkan aku Edi. Jadi aku partnernya William di Fosfoyer. Aku mau tanya sih Mbak. Jadi aku juga salah satu sandwich generation. Gitu. Aku pengen tanya sama Mbak Widya sama Mbak Ines. Tadi kan bilang bahwa transparan terhadap orang tua. Tapi bagaimana caranya mengatasi orang tua yang tidak percaya sama kita walaupun kita udah transparan? Dalam arti begini, jadi saya dari keluarga nyaman, ya kan, nyaman banget sampai akhirnya papa saya bangkrut gitu. Mungkin ketika bangkrut, stres, ya kan, kalut gitu kan. Saya sebagai orang tua saat itu minta bantuan sama anak gitu. Saya bantu semampu saya, sudah sangat semampu saya. Terus di suatu kondisi saya sangat kewalahan dengan hal itu karena uang saya habis, dana darurat habis, dana hidup habis. Lalu saya bilang sama papa saya bahwa Pak, aku udah nggak punya duit sama sekali gitu. Tapi papa, karena papa saya di Kudus ya, saya di Jakarta, terus mungkin beliau melihat bahwa saya bekerja dengan baik dan duitnya banyak mungkin. Saya udah sampai sempat ngomong, tapi mereka kayak, oh kamu pasti duitnya banyak, papa nggak percaya sama kamu gitu-gitu. Nah bagaimana sih cara untuk mengatasi, mungkin kan dari teman-teman ada yang parents-nya berpikir seperti itu ya, kayak anak harus membantu parents, kalau nggak membantu nanti kamu durhaka sama parents dan parents lagi susah, masa kamu nggak mau bantu sih sebagai anak gitu, padahal kita juga susah gitu. Itu gimana ya Mbak caranya? Thank you. Wow. Real case. Real case. Dan dari abis itu ya sampai sekarang sih saya masih masih nyekolahin adik saya 2 orang gitu. Sampai lulus kuliah. Nah, itu problem-problem itu bagaimana cara kita supaya tidak terjerumus gitu. Sebenarnya kita udah coba untuk transparan, kita udah coba untuk ngatur keuangan. Tapi ada kondisi kita tuh nggak bisa gitu. Kita susah untuk handle itu. Gimana teman caranya? Thank you. Oke. Rumit juga ya. Kak Edi. Surat malam ini Kak Edi. Kalau aku sih agak ya orang tua keras sih ya memang. Tapi ya kalau aku juga biayain sekolah adikku dan mama kalau untuk saat ini gitu. Dan itu aku ngomong di depan kayak ini caseku ya Ma, ya Ines cuma bisa bantu mama segini dan aku pun yakin dengan uang segitu juga bisa memenuhi kebutuhannya keluarga aku gitu. Dan aku sebenarnya juga cerita ke mamaku kayak goals
goals aku tuh ke depannya gimana sih? Karena menurutku orang tua tuh pasti pengen anaknya happy. Jadi aku cerita ke mama kayak, "Ma, 3 tahun lagi pengen beli mobil," gitu. "Ma, Ines, saat ini kita lagi plan anak nih," gitu kan. "Pengen dong anakku sekolahnya di tempat yang bagus," gitu. "Pengen nanti menjelang mau bayar mau masuk sekolah tuh nggak yang keteteran cari uang gedung tuh dari mana," gitu kan. Jadi kalau aku di depan aku udah ngomong kayak gitu, terus ya udah akhirnya bikin orang tua ngerti sih, kayak kita kan juga nggak cuman ke atas, sandwich itu nggak cuman di atas gitu, cuman ada generasi selanjutnya yang sebenarnya harus kita topang. Aku sih begitu sih ya, dan ke adikku juga kayak kita juga jangannya, aku nggak maksain kayak dia lu sekolah di tempat yang bagus gitu kan. Aku juga ngomong ke dia kayak gue cuma mampu bayarin lo segini gitu. Kalau lo mau merasa ini kurang ya lo harus usaha gitu. Jadi aku pun nggak mau semua beban ada di aku sih waktu itu kayak gitu. Mungkin apakah Mas Edi punya adik atau kakak yang bisa di-sharing, karena menurutku sandwich generation itu bukan masalah satu orang gitu. Misalnya kayak gitu sih. Kalau aku kemarin kayak walaupun aku nggak ngerasain jadi Mas Edi yang tiba-tiba dapat kena badai ya. Kena badai dan orang tuanya belum ngerti. Kayaknya harus pelan-pelan sih kali ya Mas Edi untuk ngejelasin ini. Kalau kita juga punya kebutuhan yang lain gitu. Berarti dari awal banget kita harus selalu share ya keuangan sama parents ya. Walaupun maksudnya di saat yang kita nyaman-nyaman aja kita share. Oh saya dapat penghasilan segini, duit saya segini itu harus dari awal ya. Bukan waktu ketika badai ya. Kalau aku kondisinya memang udah sandwich dari dulu, tapi di saat kita juga punya penghasilan, aku sih share sih ke orang tuaku gitu. Walaupun nggak exact kayak gaji gue 70 juta gitu, nggak yang gitu juga. Karena menurutku kita nggak harus terbuka sih, kita nggak harus selalu terbuka dengan orang lain tentang kehidupan pribadi kita, including orang tua kita gitu kan. Tapi kita juga tahu kayak standarnya gini deh, di Jakarta lo bisa hidup makan enak tuh 3 juta per bulan bisa sebenarnya dengan masak ya, dan nggak yang belanja gitu. Dan aku memenuhi itu misalnya ke orang tua aku merasa ini cukup untuk hidup, ya udah, dan mereka pun mengerti gitu. Jadi selama kita membantu dan sesuai dengan yang needs ya, balik lagi needs aja gitu yang kita penuhi, menurutku akan mengerti sih orang tua gitu. Aku gitu sih. Thank you, Mbak Ines. Sama-sama, semoga membantu Mas.